Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. PPKM darurat dengan menutup masjid adalah pelanggaran konstitusi. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat dengan menutup masjid melanggar konstitusi, terutama pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Menutup masjid dalam rangka PPKM darurat selain bertentangan dengan konstitusi, juga merupakan kesengajaan untuk mencegah umat Islam menunaikan kewajiban asasinya. Kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada redaksi Suara Nasional pada hari Ahad 4 Juli. Menurut Amir lagi, penutupan masjid dalam menjalankan PPKM darurat tentu sangat mencubit rasa keadilan dan melukai kadar keimanan umat Islam. Hal inilah yang harus menjadi perhatian khusus untuk Jokowi, karena bila tidak, maka bukan saja umat Islam Indonesia, tapi umat Islam di belahan bumi lainnya juga beranggapan bahwa PPKM darurat justru mengandung unsur deislamisasi. Amir juga mengatakan pemerintah harus merespon aspirasi umat Islam maupun suara MUI yang meminta tetap dibukanya masjid saat pelaksanaan PPKM darurat. Untuk merespon tanggapan adanya deislamisasi ini adalah sangat bijak bila Presiden memperlihatkan kebijaksanaannya dengan membatalkan kebijakan penutupan masjid. Selain itu, MUI juga meminta selama PPKM darurat masjid untuk tidak ditutup. Majelis Ulama Indonesia mengusulkan tempat ibadah seperti masjid dan juga mushola tidak ditutup sepenuhnya saat penerapan PPKM darurat di Jawa dan juga Bali, karena seharusnya bisa menjadi sentra edukasi bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona yang tengah melonjak saat ini. Penting untuk disarankan keagamaan kita ketika PPKM darurat tempat ibadah jangan ditutup total. Tapi, hal ini bisa jadi sentra edukasi, komunikasi penyadaran kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Ujar Ketua MUI Holil Nafis dalam keterangannya, dikutip dari kanal YouTube Gelora TV pada Jumat 2 Juli. Ia juga menilai bahwa umat Islam bisa memperoleh ketenangan batin sendiri ketika berada dan beribadah di masjid. Umat Islam katanya bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta, termasuk dekat dengan para ulama untuk mendapatkan siraman rohani. Namun demikian, menurutnya masjid-masjid tetap wajib menerapkan protokol kesehatan ketat bagi para jamaahnya. Karena itu dibutuhkan edukasi kepada para kiai dan juga takmir masjid mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan itu. Saya berharap rumah ibadah seperti sentra edukasi. Bagaimana bisa memberikan ketahanan publik, jangan sampai kita diberi takut oleh COVID. Jangan yang takut jadi tambah takut. Ia juga mengimbau agar masyarakat Indonesia saat ini harus diberikan penguatan dari sisi mental maupun ekonomi saat pandemi. Rumah ibadah katanya seharusnya menjadi tempat untuk menguatkan mental umat agar tidak semakin terpuruk di tengah pandemi.